Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Pagi yang ceria, matahari bersinar terang di ujung saat-saat akhir puasa kita. Akhir-akhir ini ramai sekali tentang polemik apa itu namanya? Konspirasi dan agama gitu. Yang menjadi pertentangan adalah apakah konspirasi itu sama dengan agama? Apakah agama itu memang konspirasi menjadi sesuatu yang sedang hangat dibicarakan? Sebetulnya begini, untuk menjawab itu kita tidak semudah mengatakan iya dan tidak semudah mengatakan tidak. Sebelum kita tahu dulu apa itu terminologinya dari konspirasi dan apa terminologinya dari agama. Dari sana baru kita tahu sama atau tidak antara konspirasi dan agama. Bisakah agama itu disebut konspirasi dan bisakah konspirasi itu disebut agama? Jadi gini, kita harus tahu dulu terminologi konspirasi. Konspirasi itu adalah sebuah persekongkolan ya yang mempunyai karakter jahat dan rahasia. Itu terminologi dari konspirasi gitu. Dia jahat dan rahasia karakternya. Dua karakter itu jahat dan rahasia. Kita tidak tahu atas dasar apa John F. Kennedy, presiden Amerika itu harus dibunuh. Atas dasar apa? Sampai sekarang pun kita tidak pernah tahu. Ada yang mengatakan bahwa karena John F. Kennedy adalah seorang Kristen yang Katolik, sedangkan pembunuhnya adalah seorang Kristen yang Protestan. Tapi apakah jawaban itu cukup memuaskan kita? Apakah itu tidak mengundang sebuah pertanyaan, hanya sekedar pengalian isu saja? Itu sebuah pertanyaan yang tidak terjawab sampai sekarang dan kita tidak tahu kenapa John F. Kennedy harus dibunuh. Berikutnya untuk keindonesiaan kita, Marsina seorang pahlawan buruh, dia adalah Kartini abad ini yang belum tergantikan. Seorang yang lahir dari Kawulo Alit, dia membela hak-haknya, memimpin temannya untuk mendapatkan apa haknya yang harus didapatkan sebagai seorang buruh. Akhirnya dia harus mati sia-sia. Dia diperkosa, kemaluannya ditusuk dengan benda tumpul yang sangat-sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang manusia, diperlakukan secara biadab, dan jasadnya dibuang di hutan jati, dibakar, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu atas dasar apa Marsina harus dibunuh. Bukankah dia meminta haknya? Bukankah dia berjuang bersama teman-temannya yang dipimpinnya untuk mendapatkan hak-hak yang harus mereka terima? Itulah sebuah konspirasi jahat dan rahasia. Lalu bagaimana tentang agama? Agama itu berasal dari kata a yang berarti tidak dan gama itu kacau. Terminologi itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kalau diartikan secara harafiah adalah tidak kacau, artinya kebaikan. Jadi karakter agama itu kebaikan. Namun demikian, bahwa agama juga berbicara tentang masa depan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Rocky Gerung tentang bahwa kitab suci itu adalah fiction. Yang artinya bahwa agama juga mengandung hal-hal fiction. Yang jadi masalah, Mas Rocky Gerung itu berbicara dalam bahasa ISO abad ke-20. Sementara pendengarnya menggunakan bahasa dengan ISO abad ke-10 yang nggak nyambung. Akhirnya Mas Rocky Gerung harus jungkir balik menjelaskan apa itu fiksi. Fiction itu tidak sama dengan fiktif. Fiction itu sesuatu yang belum terjadi. Kita belum sampai ke sana karena waktunya belum tiba. Seperti surga dan neraka itu fiction. Karena kita belum sampai ke sana.
waktunya belum tiba untuk kita sampai ke sana. Dia hanya sebuah informasi yang kita terima. Jadi dalam agama juga itu ada sesuatu yang masih rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Kita belum sampai ke sana. Begitu. Dari dua karakter ini ya, kita bisa tahu bahwa ada karakter yang sama dan ada karakter yang berbeda antara agama dan konspirasi. Konspirasi berkarakter jahat, bercerita tentang kejahatan, sedangkan agama berkarakter baik. Dia bercerita tentang kebaikan, bagaimana agar orang hidup baik. Sedangkan konspirasi itu bagaimana orang hidup secara kejahatan, hidup dalam kejahatan. Tetapi walaupun itu berbeda, yang satu berbicara tentang kejahatan dan satu berbicara tentang kebaikan, keduanya ada titik temu, ada titik persamaan, adalah sama-sama mengandung kerahasiaan. Karakter rahasia juga dimiliki oleh konspirasi, dan karakter rahasia juga dimiliki oleh agama. Maka dari itu, ketika ada orang menyampaikan pendapatnya tentang konspirasi dan agama, kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu. Yang kita berikan seharusnya adalah ramah-ramah. Karena kalau kita marah, pintu dialog tidak terbuka. Tetapi kalau kita ramah, pintu dialog itu terbuka. Kita bisa ngopi bareng, ngajak dia bicara baik-baik, gitu loh. Dan berani diskusi, berani dialog itu baik. Kita bisa tahu posisi kita masing-masing, apa yang kita bangun dalam paradigma berpikir kita, bisa kita diskusikan, dan akhirnya di sana kita bisa saling mengerti tentang prasopisi kita masing-masing mengenai apa itu konspirasi dan apa itu agama. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.